Yuk, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat lainnya. Yang jelas semangat pagi ya guys. Kita mau belajar apa ya kali ini ya? Oke, kita belajar saja tentang cycling. Kita klik aja ya. Kita spontan aja, kita lihat aja yang ada di sini. Cycling adalah oke. Ya, yang pertama muncul di sini adalah ya, kita lihat ada gambar yang seperti tabung ini. Nah, ini merupakan sekring yang ada di komponen listrik. Nah, ini yang ini nih. Nah, ini sekringnya seperti ini. Ini sekring di sepeda motor juga ada ini guys, yang sepeda motor yang lama ini. Kemudian ampernya ada di atas itu. Sebentar ini kurang. Nah, kita terangkan lagi. Nah, sepeda motor lama juga pakai ini. Ini sekring yang tabung. Sering disebut sekring tabung ya ini ya. Atau sekring katrit. Nah, nama lainnya itu. Terus kita lihat ada sekring. Nah, ini adalah sekring listrik rumah ini guys. Ini sekring listrik rumah. Jadi kalau tombol hitamnya dipencet itu terhubung. Kalau tombol yang merah itu dipencet kan berarti nanti yang hitam akan keluar ya. Itu tandanya putus. Jadi kalau kita biasanya mau benerin lampu-lampu yang ada di rumah, itu pakainya ya ini, tombol hitamnya itu dikeluarin dengan cara neken yang tombol merah itu. Cekluk. Nah, itu tandanya di anjlok. Oke, itu kalau bahasa Jawanya. Nah, terus ada sekring yang seperti apa lagi? Oke, kita buka. Ya. Bisa dilihat itu ada yang warnanya merah, kuning. Terus kemudian ada yang warna biru. Nah, itu namanya sekring plate, atau dalam bahasa kerennya itu fuse plate. Nah, fungsinya buat apa? Ya sama. Jadi fuse plate, fuse cartridge tadi, terus fuse yang buat rumah tadi, listrik rumah, itu fungsinya sama. Mereka sebagai pengaman kelistrikan, di mana komponen di dalamnya berupa kabel atau penghantar yang ada di dalamnya yang dialiri listrik. Dia itu akan meleleh atau akan putus ketika dialiri listrik yang melebihi kapasitasnya. Nah, kapasitas yang seperti apa? Nah, ini biar kita bisa paham kapan fuse itu atau sekring itu akan meleleh atau akan mengamankan aliran listrik ya, ketika misal ini ada tulisan 10 kan, ini bisa dilihat nih, warna merah ada tulisan 10. Iya, berarti itu artinya kapasitas sekring ini adalah 10 ampere. Jadi ketika ada arus listrik yang mengalir lebih dari 10 ampere, dia akan putus. Nah, yang putus yang mana? Nah, itu bisa lihat kan di dalam itu ada, ini saya zoom ya. Nah, itu ada kayak penghantar yang seperti huruf N ini. Nah, kalau putus ya itu udah nggak akan terhubung, nggak akan nyambung lagi. Jadi ketika nanti kalian cek pakai alat ukur ya, yang buat ngecek nyambung apa tidaknya antara dua ujung ini, lihat ada ujungnya kan dua nih, ujung yang ini, ujung yang pertama sama ini ujung yang kedua, tuh alat ukurnya tidak akan nyambung lagi atau tidak akan bunyi lagi. Misalnya pakai avo lah, avometer gitu, atau multitester pakainya bass ya, nanti gak akan nyala, gak akan bunyi tuh. Jadi begitu ya. Lah kalau yang tabung tadi gimana? Ya kalau yang tabung ya sama, kita pasti akan bisa melihat kalau antara ujung satunya kanan sama kiri itu kan ada kelihatan tuh di dalamnya itu ada penghubungnya. Nah, kalau itu putus ya
ya udah tuh nggak nyambung lagi. Nah dulu kita sering ngakalin nih guys, kalau ini pakai buat motor itu, dulu kan sering motor kan masih pakai yang fuse seperti ini ya, itu disambungin pakai serabut kabel kan. Nah walaupun sebetulnya nggak boleh, tapi ya itulah orang Indonesia ya. Nah kembali ya, oke, kalau ini ada tulisan narik kapasitasnya juga ada nih di bagian ujung atasnya atau ujung bawahnya ada kan tulisan ampernya berapa. Nah kalau yang ini sikring ini yang warna-warni ini, berarti mereka juga punya. Kenapa dibedakan warnanya kan gitu kan ya? Kalau dibedakan warnanya jelas ada maksudnya ya, bukan biar warna-warni kayak jelly di es teler itu, biar apa, biar kelihatan menarik gitu. Enggak, kalau ini ada tujuannya, ada maksudnya. Kalau yang merah tadi 10 ampere lah, kalau yang warna lain berapa ampere. Oke, coba kita klik aja di sini biar kelihatan. Udah, ini kita ambil masuknya ke gridauto.com ya. Oke, masuk ke gridauto.com. Nah kita di sana akan ditemukan, waduh ini internetnya jelek guys, kode warna. Nah ada kode warna yang berlaku universal ya. Salah satunya adalah warna orange yang memiliki kapasitas 5 ampere. Terus kemudian warna merah tadi yang memiliki kapasitas 10 ampere. Biru memiliki kapasitas 15 ampere. Nah, kuning mewakili 20 ampere, bening atau jingga 25 ampere, merah muda untuk 40 ampere. Nah, ini kita zoom ya. Oke, ini dari yang paling kiri atas itu ada 5 ampere, itu warnanya orange. 7,5 ampere itu warnanya abu, ya kan, abu-abu. 10 ampere itu warnanya merah. Kemudian 15 ampere warnanya biru, 20 ampere kuning, bening ini 25 ampere. Terus kemudian hijau 30 ampere, kemudian ungu 35 ampere, dan ini lebih ke arah pink ya, atau itu 40 ampere. Nah ini juga kadang saya juga nggak hafal guys. Yang sering dipakai di motor itu yang 15 ampere nih, yang warna biru ini nih. Ini banyak banget nih di motor nih. Sama 10 ampere sih ada, tapi kebanyakan memang yang warna biru. Oke, itu yang fuse. Jadi ini yang namanya fuse plate ya. Fuse plate ini atau fuse tancap ini ada yang bentuknya kecil ya, ada yang bentuknya juga besar. Coba kita lihat. Coba kita kembali lagi ke Google. Nah ya sama bentuknya kepeng seperti ini, tapi ada yang agak besaran sama agak kecil. Itu yang fuse plate. Oke, ini coba lihat, kita masuk ke yang punyanya motor standar Blogspot. Oke, nah sama, ini juga masih sama kodenya, kode identifikasi. Oke, saya kira itu ya guys ya untuk yang fuse ya. Nah ini yang secara umum aja lah kita pakai ya aja, atau yang saya paham aja sih kan gitu. Nah kalau yang fuse ini coba kita lihat yang fuse tabung, biar walaupun sekarang ini jarang dipakai, tapi tetap masih aja ada yang pakai itu komponen-komponen listrik ya, karena kan nggak semuanya harus bisa pakai fuse plate ya. Nah kalau yang sikring seperti ini ya kode kode kapasitasnya ya ada di ini loh, yang warna silver itu di logamnya itu kan. Ini kaca ya, bentuknya kaca ya. Nah kaca ini kita buka di Wikipedia, banyak banget ini bisa dilihat. Nah ini keluar ya,
kapasitasnya lebih kecil yang jelas kalau yang sekring ini. Dan kalau kita mau beli dengan yang kapasitas 2 ampere misalkan, itu bentuknya pasti lebih panjang atau lebih besar. Kalau yang 1 ampere gimana? Lebih kecil biasanya. Entah lebih pendek, entah diameter tabungnya lebih besar. Oke. Nah, ini kalau yang sekring yang model dipasang di MCB rumah ya. Untuk sekring listrik itu seperti ini. Kalau dulu cuma puteran, nggak ada pencetan-pencetannya. Sekarang ada. Ya udah lebih keren lah. Jadi kalau kita mau matiin kelistrikan rumah, enak aja, tinggal pencet aja itu mati. Nanti kalau mau hidupin, tinggal tombol yang merah itu kelihatan itu dipencet, jadi dia bergerak ke belakang. Oke, jadi begitu ya. Jadi secara umum sekring yang dipakai di komponen kelistrikan ataupun kendaraan itu ada 2, yaitu sekring yang blade atau yang tancap, yang warna-warni itu merah, kuning, biru, hijau, dan seterusnya. Ada juga yang sekring yang dipakai yaitu yang sekring bentuk tabung atau cartridge. Ya, begini ya guys ya. Sampai di sini ya belajar suka-suka kali ini. Sampai ketemu di belajar suka-suka selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.